Kita hari ini tadi sudah selesai melakukan aksi maraton hari ini ya di 2 tempat, tapi aksi hari ini memang titik beratnya ada di depan gedung Kejaksaan Agung yang hari ini sedang berjuang untuk memberantas korupsi di negeri ini. Nah, maka dari itu kita juga mendengarkan berita duka lagi, ternyata jaksa yang menangani kasus korupsi ini ternyata dilaporkan oleh nggak tahu oknum tertentu ke KPK. Jadi sepertinya memang saling sara antar instansi ini makin jelas. Itu saya mungkin persilakan dari mana? Bu Narti dulu. Silakan Bu Narti. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Jadi kita mendapatkan berita duka. Kenapa saya katakan berita duka? Orang yang kejaksaan yang menangani kasus ini juga dilaporkan ke KPK. Ini sudah tidak waras lagi. Seharusnya dicari solusi atau jalan keluar untuk persoalan ini. Seharusnya antar instansi ini saling berkaitan dengan memberantas korupsi, kolusi, nepotisme. Tapi ternyata bukan itu yang dilakukan oleh instansi ini. Saling melaporkan, saling membuli. Inilah tontonan-tontonan yang diperlihatkan ke rakyat Indonesia. Maka rakyat Indonesia dipertontonkan ketidakadilan dan kesemrawutan oleh instansi antara Kejaksaan Agung dan Polri dan instansi yang lain. Inilah situasi yang terjadi di hari ini. Hari ini kita hadir di tempat ini, Kejaksaan ini, untuk mendukung agar Kejaksaan Agung betul-betul mampu melakukan fungsinya untuk memberantas KKN dan nepotisme atau korupsi yang ada yang sedang ditangani. Dan beberapa hari yang lalu itu yang menangani Jampitsusnya itu diganggu dan semacam diintimidasi. Cobalah sudahlah gitu. Kalau memang ini persoalan, mari kita sama-sama. Jangan karena di belakang itu ada embel-embelnya, ada bintang-bintang, akhirnya mencari aman masing-masing, tapi bukan mencari solusi bagaimana negeri ini supaya lebih baik lagi. Dan kedepannya rakyat Indonesia ini betul-betul merasa terlindungi oleh sebuah undang-undang ini adalah sebagai panglima. Tapi hari ini kenapa tadi saya katakan innalillahi, sulitlah kita bayangkan dan tidak ada harapan. Akhirnya satu dengan yang lain saling melapor. Apa yang diharapkan oleh rakyat Indonesia kalau sudah seperti ini? Maka harapan saya kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita bersama-sama kita memberikan dukungan kepada Kejaksaan Agung. Dan juga jangan dikorbankan institusi Polri ini karena persoalan backing-membacking. Mereka masih banyak Polri yang baik, tapi hanya oknum, akhirnya ini menjadi rusak. Seperti air susu 1 gelas hanya setitik nila, akhirnya semua tidak bisa diminum lagi. Mari kita sama-sama kita melihat ini dan menyelesaikan persoalan ini dengan arif dan bijaksana. Janganlah saling menyalahkan. Sudahin pertengkaran itu, sudahin saling backing-membacking. Utamakan untuk kepentingan rakyat Indonesia, jangan karena kepentingan individu akhirnya merusak bangsa ini. Saya rasa itu aja. Siapapun yang akan melakukan ini dan
institusi manapun yang memang mereka tidak bisa dibersihkan seperti sapu lidi, maka lebih bagus kita bubarkan karena tidak ada gunanya, hanya merusak tatanan sebuah negara yang hari ini sedang carut marut. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Narti. Nah, ini ada Ketua Umum Pejabat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mendengar Jampitsus Febri Ardiansyah dilaporkan ke KPK oleh IPW, Indonesian Police Watch, Sugeng CS. Nah, ini artinya apakah kemarin orang yang menteror Kejaksaan Agung menggunakan tangan IPW atau bukan? Ya kita lihat nanti ke depannya. Karena IPW dengan maki masyarakat anti korupsi melaporkan ada beberapa petinggi-petinggi lah yang terlibat dalam hal tambang. Tapi ingat, saya ingatkan kepada IPW, jangan hanya mereka segelintir sini, tapi dukung juga Kejagung yang ada niat baik untuk membongkar semua kasus secara tuntas. Baik itu IPW, maki, ayo sama-sama kita bergerak, bersihkan koruptor yang ada di Indonesia. Ya, jangan hanya pesanan kalian bergerak, tapi dengan hati nurani benar-benar ingin membersihkan negara ini daripada korupsi. Ya, kami ajak, ayo silakan bergabung dengan kami atau kami gabung dengan kalian untuk membersihkan ini semua. Jadi bukan karena balas dendam. Ya, ingat, yang kita tuntut di sini adalah Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan, menuntaskan kasus 271 triliun yang orang-orangnya sudah ditangkap, dan kita minta 8 nama yang sudah disebutkan oleh pengacara Harvey Muiz untuk ditangkap, diperiksa, diadili agar jelas gamblang. Di situ ada artisnya, di situ ada politikusnya, di situ ada tokoh agamanya. Kita ingin tahu agar kita semua secara transparan melihat siapa saja yang terlibat dalam kasus timah ini. Ini baru kasus timah, belum kasus nikel yang 1.500 triliun, belum lagi kasus batu bara yang kurang lebih 3.000 triliun, belum lagi masalah pajak, bea cukai, dirjen pajak yang mengambil pajak kepada para orang kita yang pergi ke luar negeri dengan PPN-nya. Ini banyak yang harus kita selesaikan. Hai IPW, hai Maki, ayo bergerak bersama kita. Bukan karena pesanan, bukan karena iming-imingan, bukan karena imbalan Anda bergerak melaporkan orang yang sedang bekerja untuk menyelesaikan kasus korupsi yang sudah ada di Kejaksaan Agung. Maka dari itu, kepada rakyat Indonesia, ayo kita bergandengan tangan. Kita bersatu padu, kita bersihkan daripada bangsa kita, dari para koruptor-koruptor, biang kerok bangkrutnya bangsa ini, ya, biang kerok daripada terpecah belahnya institusi ini. Lucu kalau dua institusi ini yang sama-sama bergerak dalam hukum tapi saling bermusuhan. Sebagai Panglima tertinggi, Jokowi harus turun tangan, harus menyelesaikan. Andaikan Anda tidak mampu menyelesaikan, lebih baik Anda turun sebelum Anda diturunkan oleh rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, perwakilan dari ARM mana? Ida, sini maju-maju, agak maju. Penuh sama Ida. Ini kabelnya. Kabelnya pendek. Bentar dulu. Ya. Aman. Ya. Udah. Bang Eka sini dong. Udah, maksudnya biar Mana menu? mana menu? BM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak panjang-panjang, karena barusan saya baca Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Ardiansyah dilaporkan Koalisi Sipil Selamatkan Tambang ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
ini sudah jor-joran, sudah buka-bukaan, sebaiknya memang buka-bukaan saja sekalian. Kita lihat apakah Presiden sebagai Panglima tertinggi bisa menyelesaikan masalah negara ini, masalah hukum ini. Kita tonton, karena memang harus rakyat tonton semuanya. Buka-bukaan rakyat yang akan menonton dan rakyat yang akan menyaksikan seperti apa endingnya. Yang jelas, rakyat tidak akan diam ketika kebenaran tidak ada di muka bumi ini. Dan rakyat tidak akan diam ketika kebenaran masih disembunyikan di Republik ini. Oke? Selamat menonton jotos-jotosan antara para elit kejaksaan dan Polri. Buka-bukaan aja deh KPK semuanya, buka bongkar semuanya biar rakyat semuanya tahu. See you. Bongkar. Ayo. Ini Pak Mas Arif. Sini ayo ngomong dong. Ayolah, semangatin dulu pemirsa ini. Yang nonton siapa lagi? Lurus Bu. Apa lagi? Siapa lagi? Niko. Nih lo. Itu dilaporin di Febri. Apa? Dilaporin di KPK apa mafia itu. Terlepas dari apapun masalah kondisi bangsa ini, karena bangsa ini sudah rusak, dan itu yang rusak itu Jokowi, tidak ada yang lain. Karena apa? Jokowi melakukan pembiaran. Masih segar dalam ingatan kita ketika kasus kebakaran hutan yang asap melanda, tapi begitu akhirnya senyap dan tak jelas. Ini yang terjadi. Dan pasca itu lucunya kita dapat kabar bahwa jual osdoger ya bisa disubsidi 71 miliar. Apa dikasih apa namanya? Suntikan dana. Nah, hari ini kita juga mendengar bahwa teman-teman yang katanya getol memberantas korupsi malah melaporkan salah satu petinggi di kejaksaan ini dilaporkan ke KPK. Silakan kawan-kawan laporkan, bila perlu laporkan juga dong, bongkar dong inisial Jenderal B. Ini yang kita lihat. Karena apa? Di media sosial ini juga, di media itu beredar luas, ada nama-nama, bahkan kabarnya tidak menutup kemungkinan penguasa ikut andil. Maka dari itu, teman-teman semua, mari kita kawal kasus ini, mari kita jaga kasus ini, dan mari kita dorong agar kasus ini dibongkar. Karena apa? Karena bangsa ini berkali-kali hanya disogokan suguhan-suguhan bisnis, suguhan-suguhan korupsi. 271T, sebelum itu 400 sekian, sebelum itu 5, aduh banyak banget. Yang semuanya raib. Serius nggak negeri ini memberantas korupsi? Tapi kalau gua ngelihat sejak berlakunya undang-undang pelemahan KPK, maka itu sudah menunjukkan bahwa Jokowi pro koruptor. Itu yang kita lihat, itu yang kita pahami, karena Jokowi tidak pernah serius untuk membersihkan negeri ini dari korupsi. Dan patut kita menduga bahwa Jokowi terlibat di dalam ini. Karena apa? Ketika dua institusi negara saling gontok-gontokan, maka yang salah itu adalah kepala negaranya. Maka yang harus diperiksa sebenarnya adalah kepala negaranya. Jika dua institusi ini gontok-gontokan, artinya sangat jelas Jokowi sudah menjadi presiden lame duck atau presiden bebek lumpuh. Karena apa? Karena dua institusi ini sedang gontok-gontokan. Bisa jadi kita menduga, kita mencium ada aroma-aroma perang bintang, ada aroma-aroma untuk mencari dan menjilat presiden terpilih nantinya. Tapi yang pasti bagi kami rakyat Indonesia yang masih mencintai negeri ini, yang memiliki jiwa-jiwa anti korupsi, mari kita desak, mari kita kawal agar pemberantasan korupsi itu benar-benar terjadi. Jangan cuma pembatasan korupsi hanya lip service semata. Karena di kasus 271T ini hanya pion-pion yang diambil. Hanya pion-pion, tidak menyentuh pada siapa di belakangnya. Tapi kalau itu menyentuh siapa di belakangnya, jangan kita heran, jangan kita ragu, dan jangan kita pula takut untuk
segera menyeret dia, bila perlu miskinkan koruptor dan berlakukan hukuman mati. Jika negara kita tidak memperlakukan hukuman mati, maka buat satu penjara khusus, misalnya buat ke daerah-daerah yang masih tinggi malarianya, buat sebuah di sana dan kunci mereka di sana, biar nyamuk yang bunuh dia. Kalau memang pemerintah kita takut memperlakukan hukuman mati. Tapi paling tidak yang kita mau adalah segera bongkar dan sejelas-jelasnya kasus 271T. Itu masih di sektor timah. Belum masih sektor nikel, belum timah, belum batu bara, belum emas dan lain-lainnya. Masih terpampang lagi warga negara Cina bisa buka tambang emas gila-gilaan pakai eskavator. Artinya sangat jelas, ya, warga negara Cina tersebut dilindungi. Itu jelas. Karena apa? Karena mereka dengan leluasa mengeruk kekayaan negeri ini. Untuk itu kita perlu gerakan-gerakan civil society yang benar-benar radikal, yang benar-benar terpimpin untuk segera menyelamatkan negeri ini dari kehancuran. Kita harus terus bersuara, kita harus terus melawan sampai negeri ini kembali kepada cita-cita kemerdekaan yang berdaulat, adil dan makmur. Sekarang sekian dari saya, salam dari saya Niko Silalai, tumbangkan Jokowi. Oh ya. Makasih Bu Mano. Silakan. Iya. Silakan. Saya pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kata, mari sama-sama kita selamatkan Indonesia. Negara kita begitu subur, 271 triliun. Kalau kita memang sudah dibagi rata kepada penduduk Indonesia, UKT pun tidak perlu naik. Jadi ayo bangkit sama-sama rakyat Indonesia. Negara kita memang udah salah urus akibat pemimpin yang tidak tegas. Jadi satu kata, Jokowi memang harus mundur sebelum bulan Oktober. Udah itu aja. Oke. Udah gitu aja ya. Oke. Terima kasih Bu Korlapa RM, teman-teman SBSI 92, ada pejabat juga. Jadi hari ini tentu saja kita membaca bahwa Jaksa Jampitsus Pak Febri Ardiansah itu ternyata dilaporkan ke KPK yang disampaikan tadi oleh rekan saya, Ketua Umum Pejabat Ustadz Eka, oleh kawan-kawan IPW Indonesian Police Watch ya, dan MAKI, Masyarakat Anti Korupsi, dengan kasus penjualan aset yang terlalu murah sehingga mengakibatkan kerugian negara 9,7 triliun. Di situ ada terlapor 4 orang, salah satunya adalah Pak Febri Ardiansah yang hari ini sedang mengusut mega korupsi ribuan triliun dari tambang timah 271, kemudian nikel tadi, jadi ribuan triliun ya. Negara ini akan diselamatkan. Bagi kita sesama kelompok pergerakan, buat kawan-kawan IPW dan MAKI, harusnya ya Anda juga datang juga demo ke kejaksaan, support kejaksaan agar mau mengusut tuntas. Siapapun koruptor di negeri ini harus kita berantas. Kita tidak melihat itu. Namun ketika terjadi bargaining antar kasus, saling sandra kasus dengan memperalat ormas, ya mudah-mudahan saya tetap sangka baik lah. Ini bukan by project, karena sungguh amat memalukan sebuah institusi sekaliber MAKI dan IPW yang sudah sangat dikenal serius memberantas koruptor, jangan sampai digunakan oleh oknum-oknum aparat yang tidak bertanggung jawab untuk dijadikan sebagai martir dalam hal terjadinya bargaining kasus antar dua institusi penegakan hukum di Indonesia. Tentu kita sedih karena selama ini kita kan berjuang serius dalam rangka memberantas kasus korupsi yang di rejim Jokowi itu semakin brutal, ugal-ugalan, ya kan? Kalau dulu tahun 2000 zaman reformasi, baru-baru reformasi itu Edi Tansil cuma korupsi 1,5 triliun udah geger ini negeri. Hari ini ribuan triliun.
di rejim Jokowi ini. Jadi korupsi itu harusnya diberantas oleh Jokowi sebagai salah satu amanah reformasi. Ternyata Jokowi malah membiarkan, tidak mampu mendamaikan antar institusi penegak hukum yang tentu saja meresahkan kita sebagai rakyat Indonesia. Maka ya kita sebagai kelompok pergerakan hari ini menjadi pelopor, memberikan dukungan kepada Kejaksaan Agung. Jika seandainya dukungan hari ini kurang, insya Allah kita akan datang lagi dengan masa yang jauh lebih besar. Bahkan kalau perlu kita akan demo KPK juga. Artinya kita minta klarifikasi, jangan cuma kasus itu. Kasus itu hanya sekitar 9,7 triliun kerugiannya. Masih banyak kasus-kasus lain yang negara dirugikan ribuan triliun. Kalau dana-dana ribuan triliun ini, taruh kata 3.000 triliun ini adalah 3 juta miliar, maka paling sedikit rata-rata 280 juta rakyat Indonesia ini akan kebagian 1 miliar rupiah setiap orang tanpa kerja. Jadi Anda bisa bayangkan betapa banyak kesejahteraan rakyat itu yang dirampok oleh para koruptor-koruptor ini. Jadi tidak perlu lagi kita ada resah dan gelisah. Biaya rakyat kita nggak bisa makan, rakyat kita stunting, rakyat Indonesia ini tidak bisa kuliah, rakyat Indonesia ini putus sekolah, rakyat Indonesia ini busung lapar, rakyat Indonesia ini korban PHK, rakyat Indonesia ini tidak memperoleh kesejahteraan di negeri itu mustahil. Makanya pesan Bung Karno, sekiranya suatu pemerintahan negara di negeri ini harusnya mampu menyiapkan sandang, pangan, dan papan. Jika pemerintahan ini tidak mampu menyediakan sandang, pangan, dan papan, maka betapa tololnya kita ini sebagai rakyat Indonesia. Sungguh rakyat Indonesia ini maha tolol. Di negeri sekaya ini harus menderita, harus miskin, harus bodoh. Itu mustahil, kata Bung Karno. Jadi salah satu biang kerok daripada kemiskinan dan kebodohan rakyat Indonesia ini adalah bergentayangannya para koruptor-koruptor yang merampok uang rakyat, yang merampok hak rakyat. Maka kita konsen juga bahwa koruptor ini adalah the real teroris sebenarnya, karena sudah membunuh jutaan rakyat Indonesia. Banyak bayi-bayi lahir prematur tidak kebagian gizi karena jatah gizinya dikorupsi oleh para koruptor. Banyak mahasiswa-mahasiswa putus sekolah yang harusnya dapat subsidi dari negara habis dimakan koruptor. Banyak rakyat kita di rumah sakit ditelantarkan oleh rumah sakit karena tidak bisa bayar rumah sakit. Harusnya bisa disubsidi oleh negara, diambil oleh koruptor. Jadi koruptor ini sudah membunuh jutaan rakyat kita. Jadi mereka lah yang harusnya disebut the real teroris. Teroris itu bukan anti terhadap pemerintah, kritik terhadap pemerintah, tetapi mereka-mereka inilah yang merampok uang negara untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya saja. Membiarkan rakyat Indonesia di dalam penderitaannya, di dalam kemiskinannya, di dalam kebodohannya, di negeri sekaya ini. Jadi mustahil negara kita ini, rakyat kita ini miskin. Maka dari itu ya kita minta dalam kesempatan ini Pak Febri Adriansyah nggak usah takut, tetap semangat, maju terus. Pak Jaksa Agung kita dukung terus. Saya tahu Jaksa Agung juga disantet kemarin, ada yang muntah darah. Kita tahu, kita dengar kabar itu, ya kan? Tapi yakinlah, kalau Jaksa Agung benar-benar serius dan bersungguh-sungguh memberantas korupsi, insya Allah rakyat Indonesia akan mendukung institusi Kejaksaan Agung ini. Bahkan kalau perlu kita akan demo KPK, karena KPK sekarang ini melehoi, melemah, karena tidak mampu usut korupsi. Ya makanya diambil alih oleh Kejaksaan Agung. Ini karena KPK mandul. KPK mandul karena undang-undangnya direvisi oleh Jokowi. Jadi balik lagi urusan bangsa ini, biang keroknya adalah Jokowi. Jadi maka dari itu udahlah, Jokowi ini kita doakan aja semoga cepat lengser aja. Udah capek negara ini punya presiden macam Jokowi. Kita nonton juga, aduh, tiap hari bukannya dikritik nepotisme, dikritik banyak koruptor, malah sibuk pencitraan bagi-bagi sembako di istana. Oke, mungkin itu dulu siaran pers dari ini. Terima kasih buat teman-teman ARM, SPSI 92, pejabat dan aktivis-aktivis yang lain hadir hari ini. Aksi ini tidak berhenti di sini. Kita akan tindak lanjuti aksi hari ini untuk mengawal Kejaksaan Agung benar-benar serius,
tangkap dan adili para koruptor-koruptor yang sudah menggarong uang rakyat, menggarong uang negara. Mungkin itu saja. Saya akhiri, bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Sama-sama semua. Tangkap koruptor. Tangkap koruptor. Tangkap koruptor. Tangkap koruptor. Tangkap koruptor. Tangkap koruptor. Jokowi. 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 Hidup rakyat Indonesia yang melawan. Yang tidak melawan temannya Jokowi. Penjara.